Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu 10 MIPA dan IPS. Pada hari ini, hari Kamis, kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan daring melalui Portaldik ya. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian di dalam US Portaldik ya. Alhamdulillah sudah ibu koreksi ya. Nah, adapun yang belum ikut berarti nilainya kosong. Baiklah, karena KD 3.4 sudah selesai dan kita sudah melaksanakan PH, maka kita lanjut KD 3.5 yang berjudul kita akan pelajari tentang lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan terdiri dari beberapa materi ya. A sampai G berarti ada 7 materi. Dari 7 poin tersebut ibu bagi-bagi kembali ya. Ibu jadikan 3 kali pertemuan. Ini pertemuan yang pertama untuk KD 3.5. Untuk pertemuan pertama, kita hanya akan membahas poin 1 dan 2. Yang pertama menjelaskan otoritas jasa keuangan (OJK) dan yang kedua adalah menjelaskan lembaga jasa keuangan perbankan ya. Lanjut. Yang pertama OJK atau disingkat dengan atau kepanjangan dari otoritas jasa keuangan. OJK itu adalah lembaga negara yang independen. Nah, independen apa? Independen itu berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi, semua sektor jasa keuangan akan diawasi, akan diatur, akan diperiksa oleh yang namanya lembaga OJK. Lanjut. Masih tentang OJK ya. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial ya. Ada pemimpinnya namanya Dewan Komisioner. Lanjut. Ya, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada 3 hal yang dilaksanakan oleh OJK ya. Yang pertama memberikan informasi dan edukasi. Informasi jelas berarti informasi, edukasi berarti pengetahuan atau pendidikan. Pengetahuan ya kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Ya. Yang kedua, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabilanya ya, kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Jadi intinya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan akan diawasi oleh yang namanya OJK ya, tidak bebas ya. Yang berikutnya masih tentang OJK, dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia adalah bank sentral ya, bank sentral satu-satunya bank yang dimiliki oleh negara kita, Bank Indonesia, dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Jadi kerjasama, tetapi lembaganya berdiri sendiri OJK. Masih lanjut. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas yang pertama, dengerin ya anak-anak ya, Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan kita sekarang siapa? Siapa? Nah, harus tahu ya. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. Yang kedua, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. Yang ketiga, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Tadi udah Ibu sebutkan ya. Yang keempat, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat dengan LPS. LPS itu apa? Nanti akan dibahas poin berikutnya selaku anggota juga. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi kita tentang OJK, kita sekarang poin B tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Bank, sering dengar pastinya ya, mau kemana? Mau ke bank, dapat PIP, dapat apa, gaji lewat apa? Lewat bank. Nah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Nah, artinya tabungan dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Tapi menyalurkan bukan dibagi-bagi. Artinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya disalurkan lagi pada masyarakat yang membutuhkan untuk modal usaha. Atau disebut dengan misalnya kredit. Siapa yang mau kredit usaha? Misalnya orang tua kalian atau kalian mau buat usaha, modalnya kurang, boleh mengajukan kredit ya. Pastinya dengan ketentuan yang berlaku. Ibu lanjut.
Fungsi bank, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, sudah jelas tadi pengertiannya. Yang kedua penyalur dana ke masyarakat, dan ketiga pelayan masyarakat. Sudah cukup jelas. Lanjut. Nah, lembaga jasa keuangan perbankan, pembagian bank menurut jenis kegiatannya. Ada bank sentral. Bank sentral itu Bank Indonesia, ada bank umum. Nah, bank umum seperti BRI, BNI, BJB itu bank umum. Ada bank syariah, ya berarti yang pakai syariah. Ada Bank Mandiri Syariah, ada BRI Syariah ya, ada Bank Perkreditan Rakyat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat itu biasanya bank yang didirikan oleh pemerintah daerah ya. Masih tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas PT, ada juga yang koperasi, dan ada juga yang perusahaan daerah. Ya. Lembaga jasa keuangan perbankan menurut kepemilikannya, bank pemerintah. Nah, bank pemerintah berarti kayak Bank Indonesia tuh bank pemerintah. Bank swasta kayak misalnya BCA. Bank campuran, ya nanti bisa kamu cari tahu contoh bank campuran, sebagian modalnya dari pemerintah tapi pengelolanya swasta. Dan bank pemerintah daerah seperti BJB, ya mungkin BPD Jateng dan sebagainya. Nah, masih lembaga jasa keuangan perbankan. Dalam menjalankan kegiatannya, usahanya, perbankan harus punya prinsip. Ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Jadi harus berhati-hati, tidak gegabah. Misalnya ngasih kredit harus benar-benar dicek, bener nggak ini calon nasabah punya usaha beneran nggak. Nah ya, jadi jangan sampai nanti kreditnya macet. Yang kedua, prinsip kepercayaan. Jika sudah meng-ACC, sudah mau cek, harus percaya. Dan yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Harus data nasabah semua harus dirahasiakan. Kalian pernah nggak? Misalnya bikin ATM, kayak PIN, itu harus rahasia sifatnya. Tidak boleh pegawai bank membocorkan informasi nasabah yang berbentuk apapun. Dan yang terakhir, prinsip mengenal nasabah. Harus mengenal nasabah. Nah, yang berikutnya, lembaga jasa keuangan perbankan masih LPS. Lembaga penjamin simpanan. Merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu ya. Ada LPS, jangan khawatir. Misalnya, saya punya tabungan tapi banknya katanya bangkrut. Jangan khawatir, ada yang namanya LPS. Jadi nggak usah khawatir uangnya hilang. Walaupun bank tersebut misalnya gurung tikar bangkrut, tetap simpanan kita aman ya. Demikian Ibu sedikit-sedikit dulu ya ngasih materinya, karena kalau banyak takut kalian ya bosen ya. Tolong dicatat materinya, bukan semata-mata untuk dikirim Portaldik, tapi ketika nanti kalian pas ya, UAS ya, punya materi ya. Tetap ini dicatat yang rapi ya. Dikumpulkannya nggak harus malam ini. Saya kasih waktu sampai Jumat ya, yang belum ya. Ya, jangan menyepelekan tugas ya. Nanti kalau semester 2 nilainya di bawah KKM bisa nggak naik kelas ya. Terutama 10 IPS ya, mohon lebih rajin lagi ya. Untuk 10 MIPA ya cuma ada beberapa yang masih belum rajin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.